2000-an, pada saat 2 tahun setelah saya membangun usaha, saya dihadapkan oleh suatu ujian yang sangat berat sekali dan saya gagal dalam ujian tersebut. Apa itu? Saya bukan ustadz, jelas. Mungkin sebelum-sebelumnya saya pakai kupluk, karena rambut saya sedang nanggung pendek, setengah panjang. Nah sekarang saya mau panjangin nih. Jadi biar teman-teman tahu bahwa pada saat saya membahas sesuatu masalah, saya bukan sebagai ustadz teman-teman, karena saya sebagai santri pun tidak pantas disebut sebagai santri. Seorang santri itu setidaknya harus menguasai 14 cabang keilmuan. Nah saya santri aja nggak masuk, apalagi ustadz. Jelas ya? Baik, nah saya mau disclaimer masalah ini duluan. Dan saya bukan motivator, karena saya tidak memberikan motivasi. Hanya saja, saya hanya berusaha menjadi seorang penggeser ideologi. Ideologi-ideologi yang sudah salah kaprah di lapangan sana. Oke, sekarang hari ini saya akan membicarakan masalah pengalaman saya nih. Ini saya bolak-balik selalu sharing tentang masalah pengalaman saya di masa lalu. Karena masa lalu saya banyak yang baik dan juga banyak yang tidak baiknya. Salah satunya cerita ini. Tahun 2000-an, pada saat 2 tahun setelah saya membangun usaha, saya dihadapkan oleh suatu ujian yang sangat berat sekali dan saya gagal dalam ujian tersebut. Apa itu? Pada saat itu, omset saya mentok sekitar 20 ribuan Singapura dolar. Uang sekarang mungkin sekitar 2 miliar. 2 miliar. 200 juta. Ya. Nah, mentok di angka itu, dan waktu itu saya sudah punya satu orang salesman, Mas Ipung ya. Terus kemudian satu orang karyawan, Sitiani. Suatu malam saya di-challenge atau ditantang nih oleh partner saya, orang Singapura. Dia bilang gini, Jamon Jaya, you are too holy man, dia bilang begitu. Kamu terlalu suci, dia bilang begitu. Sebetulnya suci itu nggak ada yang namanya terlalu ya. Tapi ya sudahlah, itu intinya seperti itu dia mengatakan. Dan intinya apa sih sebenarnya dia ngajakin saya? Kamu jadi orang jangan lempeng-lempeng banget dalam berbisnis. Karena apalagi bisnisnya ini kan B2B. Kemudian saya di-challenge oleh partner saya pada saat itu. Dia bilang gini, kita entertain mereka. Entertain para end user atau para pelanggan-pelanggan kita. Atau para buyer-buyernya. Saya waktu challenge seperti itu, saya mikir, enggak, saya bilang gini. Nah, di malam hari itu saya mikir, ya tidak. Akhirnya saya tergoda. Dengan omset yang sudah mentok, segitu-segitu nggak naik-naik, sudahlah. Saya mau belajar. Ini belajar nggak kena nih. Jadi dari saya tidak pernah melakukan night entertain, tidak pernah memberikan suap, akhirnya dua-dua ini saya toleransi. Saya belajar dari suhunya nih. Malam hari itu saya mentoleransi. Meskipun saya dengan perasaan yang sangat deg-degan sekali, dan saya berpesan kepada kawan saya, Mas Ipung ya, Mas nggak boleh sentuh kita berdua, kita sudah berkeluarga. Sebenarnya mereka juga sudah berkeluarga yang lainnya ya. Nah tapi saya mengatakan seperti itu, ya sudahlah. Malam hari itu beneran sesuatu yang kayak jantung saya mau copot. Nonton ke tempat dugem ya, dia pergi ke tempat dugem, itu ya nggak usah saya ceritakan lah, pokoknya tidak baik untuk ceritakan. Nah intinya meskipun saya mengatakan udahlah, yang penting kita tidak ikut macam-macam dan jangan sentuh kita berdua. Malam hari itu beneran jantung deg-degan banget. Kenapa? Ya setidaknya bukan santri tapi pernah jadi santri kalong. Santri kalong tuh pernah belusuan masuk sesekali ke tempat pesantren begitu ya. Itu perasaan deg-degannya tuh tinggi banget. Jantung tuh kayak mau copot. Padahal itu nonton cewek gak beneran gitu loh. Gak beneran tuh gimana sih? Ya segitulah pokoknya, gak usah bayangin. Oke. Nah saya pamitan kepada istri saya. Dan saya ngomong apa adanya kepada istri saya. Dan istri saya juga, oke, ingat aku ya, dia bilang begitu. Iya. Itu malam pertama yang jantung saya hampir copot gara-gara saya ke tempat yang nggak benar. Saya toleransi seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu, order beneran makin lancar, lebih lancar, bener, makin lancar. Kenapa? Ya sudah di-entertain. Habis itu sudah deal, transaksi kasih, ya komisi-komisi begitulah. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, saya lupa, mungkin 1 bulan kemudian, terjadilah hal yang serupa di tempat ya yang berbeda. Ini kedua kalinya. Yang tadinya saya jantungnya hampir copot, sekarang sudah agak mulai mereda nih jantungnya, sudah mulai menikmati.
Oke, melipari hiburan-hiburan seperti itu. Nah, ini yang mau saya katakan teman-teman. Tapi pulangnya malam hari itu, istri saya netes air mata pada saat itu. Anak saya yang pertama baru usia beberapa bulan ya. Jadi waktu itu tahun 2002, karena anak saya sudah usia beberapa bulan. 2002 ke 2003 awal lah kira-kira. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang begini, aku tahu kamu gak berbohong sama aku. Tapi apa yang aku katakan juga kepada anak kita nantinya, kalau seandainya suatu saat nanti dia besar dan dia tanya, maka papa pergi kemana? Karena aku juga gak bohong, gak boleh bohong sama dia juga. Oh, papa pergi ke tempat yang gak karuan. Ya, nah disitulah saya tersentak. Mulai malam hari itu sebetulnya saya sudah tidak mau lagi. Dan meskipun saya tidak mau, tapi saya minta tolong tim saya atau apa untuk pergi ke sana untuk menemani, seringkali begitu. Nah, ini berangsur-angsur terjadi tahunan. Sampai saat itu, sebenarnya 1 tahun setelah itu saya sudah mulai ada perasaan sudah gak nyaman saya. Ya, dan satu hal terjadi hal-hal yang tentu aja dalam bisnis itu terjadi kecurangan-kecurangan dari pihak partner-partner saya juga. Kemudian saya waktu itu sudah sebetulnya berpamitan untuk udahlah, saya nggak mau nerusin yang kayak ginian lagi. Perasaan hati saya itu tidak tenang dan kemerungsung. Tapi itu sudah terlanjur nyemplung. Terus kemudian ya kembali lagi, keimanan saya tidak sekuat pada saat sekarang ini mungkin. Saat itu saya tidak berani meninggalkan secara frontal. Saya memikirkan harus mempersiapkan kapal saya, cadangan saya, skoci saya duluan. Oke, jadi saya mulai berpamitan secara halus, tolong dong ini perusahaan di transfer atas namamu saja semuanya, aku gak mau ngambil sahamnya juga sama sekali, ya transfer ke semuanya tempatmu, aku tak ngurusin bisnis yang lain saja. Nah, saya mulai belajar ilmu retail pada saat itu. Makanya kalau saya sering mengatakan saya gak seberapa suka B2B, karena saya gak suka entertain. Ya, nah, saya lebih memilih di waktu luang saya tidak masuk ke tempat yang belusuan yang aneh-aneh, termasuk pub pun saya juga tidak suka. Saya lebih memilih ke tempat mancing atau saya nonton film bioskop gitu aja. Itu saya memang bisa dikatakan hobi saya cuma 2 hal itu saja, ke tempat alam ya atau nonton film, itu aja. Nah, tapi hal itu saya lakukan dengan keterpaksaan masuk ke tempat-tempat hiburan malam, nganterin mereka. Meskipun saya tidak minum 1% pun alkohol dan tidak ngikutan bermain wanita, tapi sebetulnya value saya sudah tergerus. Saya sudah mentoleransi hal-hal yang harusnya tidak saya lakukan sama sekali. Nah, hal-hal yang toleransi ini sebetulnya membawa malapetaka di masa yang akan datang. Apa itu? 1, saya mentoleransi hal yang haram dengan hiburan malam dan juga dengan memberikan komisi. Padahal itu semuanya jelas-jelas haram. Dengan hal seperti ini, saya juga mengajarkan kepada orang-orang di bawah saya untuk melakukan seperti itu. Meskipun pada saat itu saya sudah tidak mengikuti atau melakukan hal itu lagi, tapi orang-orang di bawah saya atau partner saya juga itu melakukan hal itu. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah mereka juga mentoleransi value mereka. Yang tadinya mereka nggak pernah melakukan itu, mereka melakukan itu juga. Nah, kemudian karena mereka sudah biasa mentoleransi value, bukan hanya kepada Allah mereka berkhianat, akhirnya ya Allah aja dikhianatin, apalagi saya gitu loh. Nah, tidak heran uang yang mudah didapat itu akhirnya juga dikorap oleh mereka juga. Pada saat mereka korap, saya sempat ya menyalahkan mereka yang ngambilin duit saya lah gitu loh. Kenapa ya ini para salesman, para termasuk direkturnya juga ngambilin duit gitu loh. Saya awalnya menyalahkan mereka. Terus setelah saya putuskan untuk hijrah di tahun 2010, hijrah secara frontal, udahlah saya enak dengan semua ini, saya kepingin hijrah dan saya fisik hijrah saya ke Jawa, keluar dari Batam. Karena kalau saya tidak hijrah secara fisik, saya akan terpengaruh oleh lingkungan itu. Jadi saya secara fisik hijrah dan ingat teman-teman ya harus tahu bahwa saya hijrah dalam kondisi saya masih riba dan saya untung besar dari situ. Jadi saya tidak kondisi saya bangkrut, saya rugi, kemudian saya hijrah, tidak. Justru saya bangkrutnya itu setelah saya hijrah. Ini ya teman-teman harus tahu ya. Jadi saya bangkrut setelah saya hijrah, bukan saya bangkrut pada saat saya sebelum hijrah, tidak. Jadi
Dengan riba, saya menjadi lebih kaya. Tapi tidak membawa kebahagiaan, membawa keresahan dalam kehidupan rumah tangga saya dan pribadi saya. Oke? Nah, 2009 saya umroh, 2009 akhir saya putuskan, yuk kita hijrah. 2010 saya mulai hijrah ke Jakarta, dan sampai 2012 saya mulai hijrah ke Bandung. Setelah itu mulai dibangkrutkan satu persatu. Ya, dan saya terima itu. Dari situlah saya mulai merenung. Ternyata benar. Ini yang disebut namanya uang haram dimakan setan. Saya tadinya menyalahkan mereka-mereka. Setelah itu saya merenung dan saya menyalahkan diri saya. Sebagai seorang pemimpin atau pemilik perusahaan juga, saya mengizinkan mentoleransi diri saya untuk mentoleransi value-value agama saya. Dan dari situlah saya mulai melakukan hal-hal yang tadinya dilarang agama, saya lakukan. Night entertain. Kemudian apa? Komisi-komisi. Ya, meskipun komisinya pun juga saya sudah mengatakan, Pak, jangan besar-besar Pak ya, supaya ketahuan perusahaan. Tapi satu hal, saya tidak pernah melakukan KKN terhadap pemerintah. Karena itu juga pesan kakak saya juga. Beliau mengatakan begini, udahlah jangan masuk ke sana pemerintahan. Nanti dikejar-kejar KPK kamu. Dan begitu. Alhamdulillah, saya tidak masuk ke sana juga. Dan disumpahin sama rakyat. Tapi tetap saya melakukan hal yang haram. Oke, pada saat saya mentoleransi hal yang haram, yang kedua, saya mengajarkan yang haram itu atau mentoleransi hal yang haram itu kepada tim saya. Oke? Yang ketiga juga kepada anak dan istri saya, mereka mengetahui hal itu. Oke? Dan pada saatnya anak dan istri dimakanin sesuatu yang haram, itu tidak terjadi keberkahan dalam rumah tangga. Entah bentuknya apapun itu akan hilang. Ya, atau misalkan bisa jadi ya bentuknya konsumtif, materialis, ya, hedonisme, ataupun juga mungkin sakit, ya. Terus juga untuk biaya-biaya yang lain, termasuk rehabilitasi anak. Alhamdulillah anak saya nggak sampai seperti itu. Sudah insaf duluan. Oke? Nah, di tahun 2010 pada saat insaf, itu tetap berlangsung terjadi yang tadi setannya tetap jalan. Kenapa? Karena di Batam tetap masih jalan. Nah itu mulai bisnis saya digerogoti oleh partner saya. Ya. Dan saya tidak menyalahkan dia lagi. Saya justru mengoreksi diri saya. Oh iya, ini ajaranku yang aku ajarkan kepada dia. Yang tadinya dia mungkin tidak tahu hal itu. Dan saya ajarkan hal itu. Akhirnya apa? Yaitu uang haram dimakan setan. Itu setannya juga dimakan. Siapa setannya? Dia juga setannya. Ya, bisa jadi saya setan, saya iblis yang mengajarkan pada setan. Ya. Nah, ini nalar banget. Tapi ada yang mungkin mengatakan begini, Mas C, tapi aku melakukan semua itu dan aku tetap berjaya dan duitku tambah besar, orderanku tambah besar. Ya. Artinya apa? Bisa jadi nanti balasanmu tidak di sekarang, tapi balasanmu di akhirat dengan mati su'ul khotimah. Mungkin juga Anda mengatakan, tapi keluargaku juga harmonis juga tuh mati. Iya, tapi balasannya di akhirat itu yang lebih mahal. Neraka, jelas. Balasannya su'ul khotimah. Anda mau mana sekarang milihnya? Ya, ini nalar sederhana berbicara masalah menalarkan atau melogikakan uang haram dimakan setan. Kita punya pilihan itu. Mau jalan di jalan yang benar, membawa keberkahan, yang saya juga sekarang merasakan setelah saya hijrah, benar, keberkahan itu seperti itu. Ternyata nikmat sekali. Kita mendapatkan rezeki-rezeki yang matangan, bukan rezeki-rezeki yang mentahan yang kita harus belanjakan rezeki itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di topik selanjutnya.